Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program SOS atau Sahabat Orang Sakit. SOS Global Ministries are reaching all of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, selamat berjumpa dalam program Sahabat Orang Sakit. Ya, melayani orang sakit, orang kekurangan, anak-anak kecil. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa apa yang kamu lakukan buat mereka, engkau melakukannya untuk aku. Itu artinya sebuah pelayanan yang luar biasa, yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dibandingkan dengan orang yang nanti waktu ketemu Tuhan berkata, Tuhan saya sudah berkhotbah atau bernubuat demi namamu. Dan Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Bagaimana bisa ya orang berkhotbah menyembuhkan, tapi Tuhan nggak kenal? Karena sembuh bisa sugesti. Khotbah bisa karena pinter. Tapi melayani orang di penjara, kalau nggak punya kasih nggak bisa. Melayani orang sakit, kalau nggak punya passion nggak bisa. Orang khotbah, apalagi dapat persembahan kasih, 10 juta. Nggak punya kasih juga rajin, asal dia pandai. Jadi hati-hati gitu ya, bukan saya meremehkan pelayanan itu, saya khotbah juga. Tapi kalau salah motivasi, bisa-bisa Tuhan malah berkata, kamu orang jahat. Bahkan disuruh enyah lagi kalau dalam ayat di Alkitab. Karena itu kita merancang dan membuat program Sahabat Orang Sakit ini, selain mereka bersaksi, juga sebagai awareness buat kita, bahwa ada orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Entah itu doa, dana, perhatian, bahkan mungkin juga cerita ini saja menjadi kekuatan bagi mereka yang membutuhkan. Bagi orang sehat, mungkin ini ngomong apa sih gitu ya. Nasihat itu menjadi kuat luar biasa ketika didengar oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, saya percaya program ini akan menjadi berkat bagi orang-orang tertentu. Dan hari ini kita ada tamu untuk bersaksi, yaitu Ibu Sinta Dewi. Selamat pagi, Ibu Sinta. Selamat pagi, Pak Jarot. Ya, kalau boleh tahu, Ibu tinggal di mana ini? Saya tinggal di Denpasar, di Bali. Wow, dengar-dengar ke puncak itu puncaknya Bali atau puncaknya Jakarta? Itu di Ubud, Pak. Oh, Iya. kita ke puncak gitu kan. Oh, itu puncaknya Bali, Ubud. Iya, betul di Ubud. Kintamani bukan, lain lagi ya? Beda. Ubud itu Beda bukan lagi. wilayah dari lereng-lerengnya Kintamani itu bukan ya? Oh, bukan. Beda. Kintamani masih ya. lagi, ya. Iya, teman-teman saya yang selama COVID ini ada juga yang ke Ubud gitu. Wah, foto-fotonya keren-keren banget. Di sana sih aman, di jalannya itu loh, naik pesawatnya itu yang was-was. Was-was COVID. Iya, betul. Was-was COVID, loh, harganya lagi murah, lagi diskon. Iya. Jadi kalau Bali sekarang masih jauh lebih baik daripada Jakarta ya, Bu ya? Iya, yang pasti lagi PPKM ketat ini, Pak. Sama juga ya, ketat juga ya? Iya, sama. Lebih baik hati-hati dah, betul. Iya, betul. Oke, Ibu Sinta, boleh sambil perkenalan saya berikan fotonya ya, Iya. nama lengkap, pekerjaan atau pelayanan gitu ya. Iya. Shalom semuanya, saya Sinta Dewi. Saya adalah seorang ibu dari 3 putra dan 1 suami. Saya tinggal di Denpasar. Saya ini stafnya Pak Timotius Arifin, Pak Jarot. Oh, oke. Iya, jadi saya full timer di Gereja Rock Lembah Pujian Denpasar. Oke, iya. Wow. Sudah berapa lama Ibu melayani Tuhan sebagai full time? Saya 21 tahun. Udah lama dong ya. Berarti waktu saya ke Iya. sana ada kali ya? Ada. Saya yang lupa. Pak Jarot seminar waktu itu ya, sama Ibu Esther datang, saya ada Pak. Iya kan 21 tahun. Kemarin terakhir kita juga seminar, ada juga saya. Seminar yang couple itu Pak. Iya, betul couple untuk wilayah Bali, NTB. Bali, NTB, betul. Ya, betul. Wah, melayani Tuhan udah lama dong ya. Nah, terus waktu Ibu kena kanker,
ya kan Ibu sakit ya. Iya. Itu tahun berapa? Jadi saya itu 2019 bulan Mei baru ketahuan kalau ada kanker di payudara saya. 2019 belum lama dong. Belum, baru 2 tahun ini, Pak. Oke, saya 2 tahun yang lalu. saya menghubungkan dengan Ibu yang sudah melayani 21 tahun. Berarti setelah melayani 19 tahun terkena penyakit yang nggak diharapkan ya. Betul. Kan banyak orang, loh buat apa saya melayani Tuhan kalau saya mengalami hal ini? Apa bedanya? Oke, mungkin sebelum nanti cerita hal itu boleh kasih datanya dulu deh. Sakitnya itu apa sih? Vonis dokternya itu apa itu? Ya, saya divonis kanker payudara. Waktu itu hasil dari USG adalah kanker ganas gitu. Dan kemudian setelah biopsi ternyata memang kanker saya itu grade-nya grade 3, Pak. Jadi yang paling ganas. Saya stadium 2B karena baru terkena getah bening. Oh, getah bening dan kanker payudara dua hal yang berbeda ya? Enggak, jadi kankernya itu menyebar ke getah bening. Oh, jadi akhirnya getah beningnya diambil. Kanker payudara lalu menyebar ke getah bening sehingga menjadi di payudaranya sendiri ada kanker, getah beningnya. Getah beningnya ada 3 titik waktu itu yang kena. Wow. Iya. Diagnosa dokter udah stadium berapa, Ibu? Stadium 2B. Oh, oke. Dan itu kanker payudara dan getah bening sudah sampai di getah bening udah termasuk gawat dong ya? Ya, buat saya kena kanker tuh suatu yang menakutkan gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu amit-amit jabang bayi gitu ya. Jadi mintanya itu kalau bisa jangan sampai kena penyakit itu yang kritis, yang gawat-gawat gitu ya. Makanya salah satunya yaitu jangan sampai saya ini kena kanker, Tuhan. Harapan saya sih seperti itu waktu itu. Nah, begitu kena dan itu di kenanya ini kan ada orang kan begini, kena penyakit sembuh melayani, kena penyakit lahir baru melayani. Nah, Ibu ini sudah pelayanan 21 tahun. Kalau kejadian pas sakit sudah 19 tahun. Apa pergumulan yang Ibu alami waktu itu dengan Tuhan ketika mengalami hal ini gitu? Ya, sebelumnya ternyata Pak, kanker saya ini dipicu oleh pemakaian suntik KB saya selama 6 tahun berturut-turut gitu. Jadi saya ini merasa saya sudah menjaga hidup saya dengan baik gitu ya. Saya sudah berusaha hidup sehat, saya olahraga teratur, cukup istirahat, saya juga makan makanan itu yang nggak sembarangan gitu ya, supaya saya nggak kena penyakit yang aneh-aneh. Itu kan harapan saya. Ternyata akhirnya saya kena kanker juga. Ini saya baru tahu ketika saya periksa ke onkologi kemarin. Ketika saya dinyatakan kena kanker itu, jadi itu dipicu oleh pemakaian KB suntik selama 6 tahun berturut-turut itu tidak pernah berhenti. Nah, inilah yang tidak pernah saya dapatkan dari dokter kandungan saya waktu itu, Pak. Oke. Jadi dokter kandungan yang menjadi saya ketika saya selesai melahirkan, suntik KB itu jadi 6 tahun itu tidak pernah berhenti. Nah, sementara saya baru tahu dari onkologi kemarin, kita boleh pakai suntik KB itu, tapi harus misalnya 1 tahun pakai, 1 tahun harus berhenti. Nanti lanjut lagi, nanti berhentinya itu selama kita memakai suntik KB itu. Oh, kalau pakainya 6 bulan, ya jedanya 6 bulan. Pakai setahun, jedanya 6 bulan. Nggak boleh iya, bulan betul. terus. Iya, betul. Iya, mungkin minum jamu aja juga 21 hari. Sebenarnya terlalu lama. Iya. Itu sehat, tapi harus ada jeda. Jadi betul. Saya belajar. Saya juga baru tahu ternyata pemakaian hormon di dalam tubuh kita itu bisa memicu timbulnya kanker, kemudian kista, tumor. Ternyata dari situ, Pak. Jadi ini yang selama ini saya tidak pernah ketahui. Nah, itu kan ya, berarti itu penjelasannya ya. Sekarang yang Ibu rasakan waktu vonis itu, Bu, itu boleh ceritakan, Bu. Ya, tentunya itu ketakutan saya yang akhirnya terjadi ya, yang saya alami karena ketakutan saya itu beralasan, Pak. Yang pertama pasti kanker itu riskan dengan kematian ya, karena pengalaman dari banyak orang, bahkan sebelumnya itu ada
teman staf kami itu juga sebelumnya meninggal karena kanker juga. Kemudian ada juga beberapa teman saya meninggal karena kanker. Kemudian yang kedua, kalau kanker ini saya pasti mikirnya biaya dong Pak, gitu ya. Seperti namanya kanker, bikin kantong kering gitu. Nah itu saya harus mikir nanti. Makanya ketika saya divonis kena kanker, banyak hal yang saya pikirkan. Saya takut mati, saya takut biayanya. Kemudian yang ketiga, pengalaman saya ketika bersama dengan teman-teman yang kena kanker itu, mereka cerita ketika mereka operasi, ketika mereka berobat, harus kemo, harus radiasi, itu membuat badan mereka sakit semua, mual, pusing, pokoknya badan itu kayak dipukuli, pokoknya membuat nggak nyaman lah. Itulah Pak alasannya kenapa saya merasa ketakutan pada waktu itu, dan akhirnya ketakutan saya itu kan ternyata terjadi ketika saya terima vonis dari dokter. Jadi seperti di film-film itu saya merasakan yang namanya seperti disambar petir di siang bolong gitu, Pak. Ya. Nah, sampai seberapa parah dalam arti bukan secara sakit ya, Ya. Secara kejiwaan, Secara secara kerohanian, psikis. seberapa takut, seberapa cemas ketika Ibu menghadapi vonis hal itu? Ya, saya takut sekali waktu itu, Pak. Sampai saya 2 hari itu nggak mau keluar dari kamar. Saya bilang sama suami sama anak-anak saya, jangan ganggu mama. Pokoknya mama pengen menyendiri. Saya bilang gitu ke mereka. Dan yang saya lakukan cuma nangis aja, Pak, di kamar itu. Saya cuma nangis. Menangisnya itu karena meratapi keadaan gitu ya. Jadi akhirnya ketakutan saya itu kok akhirnya terjadi juga gitu. Kalau sudah selesai nangis, saya capek nangis, saya merasa saya kuat, saya mau nyanyi, saya muji Tuhan, ya saya muji Tuhan. Nanti saya sudah lemes lagi, saya cuma bisa nangis, saya balik lagi nangis. Itu 2 hari saya alami, Pak. Wow, oke. Nah terus apa? Ada titik balik atau kekuatan ayat atau teman yang di titik itu Ibu mulai nggak meratapi diri sendiri? Ini kan nangisnya nangis, kenapa aku mengalami begini? Iya, betul. Saya sakit beneran. Itu selesai dengan masalah itunya atau bangkit dari kondisi seperti itu gimana, Bu? Ya, jadi ketika saya selama 2 hari itu, ternyata saya dapatkan satu ayat yang itu membuat saya bangkit, ya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Cuman waktu itu saya sempat protes sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan, saya ini kena kanker loh. Saya bukan sakit flu biasa, saya bukan lagi pilek atau batuk. Saya kena kanker. Ini bukan pencobaan biasa ini. Sudah. Makanya saya juga heran, kok Tuhan bilang itu pencobaan biasa gitu. Tapi kembali lagi Pak, ketika saya renungkan firman itu, Tuhan tetap katakan itu pencobaan yang biasa. Itu yang saya dapatkan. Dan akhirnya dari situlah saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri, gitu ya. Saya bisa menerima keadaan. Oke Tuhan, baik Tuhan, saya kena kanker nggak apa-apa. Tapi saya percaya, saya pegang firman-Mu, bahwa Tuhan akan menunjukkan bahwa ini adalah pencobaan biasa, gitu Pak. Dan ketika saya dapat ayat itu, tentunya saya berharapnya kan, oh siapa tahu nanti hasil biopsinya, karena waktu itu sebelum pengobatan ya Pak ya, jadi siapa tahu nanti hasil biopsinya bukan kanker, cuman tumor biasa. Jadi saya nggak perlu kemo, nggak perlu radiasi gitu ya. Apalagi Pak Arifin, kemudian penatua yang lainnya, semua teman-teman saya itu semua sudah berdoa buat saya. Jadi saya itu yakin saya tidak akan mengalami kanker gitu ya. Mujizat terjadi. Betul, itu harapan saya Pak. Waduh, ku percaya mujizat. Iya. Itu harapan saya. Dokter memvonis saya kena kanker nggak apa-apa, tapi saya percaya Tuhan katakan ini pencobaan biasa kok. Pasti nanti akan bukan kanker yang saya temukan, hasil biopsinya cuma tumor biasa. Itu harapan saya, Pak. Nah, itu Ibu biopsinya di Denpasar, Jakarta atau saya di Malaka, berobatnya di Malaka. Iya, betul. Nah, singkat cerita hasilnya? Hasilnya ternyata itu malah kanker ganas, Pak. Kanker ganas, dan Pak Jarod mungkin yang harus diketahui, ketakutan wanita ketika dia harus kena kanker adalah dia harus mengalami yang namanya mastektomi. Ya,
kemudian tidak hanya itu saja, tapi juga ketika dia harus di kemo, pasti dia akan gundul karena rambut itu akan rontok pelan-pelan kan. Nah, itu juga ketakutan yang mulai saya alami ketika hasil biopsi saya itu ternyata kanker saya itu grade 3. Jadi kan apa namanya? Yang pertama kan kankernya ini adalah kanker payudara ya. Iya. Berarti kan payudaranya harus diangkat. Harus diangkat, ya. Seorang wanita udah kayak malapetaka. Iya, betul. Nah, terus yang kedua? Yang kedua yaitu tadi, pada waktu kemo pasti kan rambut itu rontok, Pak. Pasti akan ngalami gundul. Padahal buat wanita, rambut itu kan mahkota yang sangat berharga gitu. Dan ini foto-fotonya bener-bener gundul ini. Iya, betul. Ada lagi yang macam-macam, Pak. Foto saya yang sebelumnya itu ada. Yang sebelumnya, Pak. Ya, jadi ya ini karena kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu ya, kita bisa ketawa-ketawa begini. Kalau Ibu sedang mengalami, nangis ini kita nih. Iya, betul. Wah, ya ini fotonya, ini lagi sedang di kemo ya? Ini sedang kemo, ya. Ini waktu operasi. Oke, berarti ini yang gundulnya ini pas gundul-gundul. Iya, betul ini, Pak. Wah, oke. Jadi ternyata ketika sedang berapi-api ya, kan banyak sekali kalau orang karismatik itu kan berapi-api, didoakan lagi hamba Tuhannya keren, waduh, doa sana sini, KKR sana sini lagi, kita iman kayak diangkat tinggi gitu ya, mujizat. Iya, betul. Wah, kankernya hilang, terus tiba-tiba kejeblok kenyataan yang fakta. Kenyataannya lebih ganas malah daripada yang diduga sebelumnya. Gimana Ibu perasaan Ibu? Ya, itu telah Pak, tambah shock saya ya, ketika mendapati hasil biopsi bahwa itu kanker saya di grade 3, karena kalau grade 3 itu pasti sudah harus kemo, Pak. Dan cerita-cerita tentang kemo itulah yang sekali lagi membuat saya tuh ketakutan, gitu. Saya sudah membayangkan nih, nanti badan saya sakit semua, nanti saya mual, pusing, saya harus tergeletak berhari-hari di tempat tidur, kemudian saya botak, itulah yang membayangi saya, Pak. Badannya panas, sariawan sampai ke seluruh tenggorokan dan mulut, lidah, pipi. Iya. Wah, memang membayangkan jauh lebih menakutkan sih. Iya. Membayangkan jauh lebih menakutkan. Saya bisa bayangin tuh ketika COVID juga, ini COVID ini beredar kemana-mana, akhirnya benar-benar kenyataan anak saya sakit, lalu demam sampai 40, sampai berapa menit, turun ke 39,5, dan cukup lama di 39,5, sesak nafas. Bayangin bahwa misalnya tidak sembuh itu lebih menakutkan daripada yang menjalani itu. Bayang-bayang ini kan, pikiran kita ini kan penuh dengan bayang-bayang, walaupun betul. lahir baru, percaya masuk surga, letak beneran. Atau tahun lalu juga saya kena gejala COVID, walaupun saya nggak PCR, bersamaan dengan Pak Roni Daud. Pak Roni Daud masuk rumah sakit, saya di rumah isolasi mandiri karena demam, batuk, hilang rasa, hilang penciuman, hilang rasa, menggigil, lalu badan pegel semuanya. Tapi saya nggak tes karena waktu itu masih awal banget Indonesia, dan ketika demamnya juga udah nggak ketulungan, tetap sih walaupun hamba Tuhan yang yakin dengan kepastian keselamatan, ada bayang-bayang maut itu ada sih. Iya. itu saya ngalami itu. Oke, lalu Ibu dalam keadaan seperti itu, apa yang berarti bagi Ibu menjadi kekuatan menghadapi itu? Iya. Tapi saya akhirnya Pak bisa merasakan, saya bisa menyaksikan sendiri bagaimana ayat firman Tuhan itu tadi dinyatakan buat saya, gitu loh. Jadi ketika kemo pertama, saya tuh mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi waktu itu memang waktu kemo pertama seperti biasalah, mulailah reaksi obat itu ya, saya muntah, saya mual, pusing, badan panas semua. Itu mulai saya rasakan, dan saya lemes. Waktu itu saya ingat mulai reaksi itu jam 5 sore, kemudian saya muntah terus, nggak bisa berhenti. Saya lihat terakhir itu setengah 12, saya sudah nggak kuat, Pak. Dokter itu sudah bilang, Bu, pokoknya kalau nanti terjadi sesuatu dengan Ibu, Ibu merasa lemas, Ibu sudah nggak bisa lagi istilahnya untuk muntah itu sudah nggak bisa, tolong segera ke UGD gitu, karena harus segera ditangani gitu. Dan saya maunya membangunkan suami saya untuk saya minta dibawa ke UGD,
Tapi karena saya lihat suami saya tuh waktu itu ketiduran karena mungkin juga kecapean, dia seharian nungguin saya kemo di rumah sakit. Akhirnya yang saya bisa lakukan apa, Pak? Dari tidur itu saya cuma duduk, terus kemudian saya panggil nama Tuhan Yesus. Saya panggil Tuhan Yesus, tolong saya bilang gitu. Cuman itu aja yang bisa saya lakukan. Dan akhirnya benar Pak, kayak ada satu kekuatan, tiba-tiba muntah saya tuh berhenti sama sekali. Mual saya tuh bisa sambil di kemo sambil muntah-muntah ya? Enggak, itu kemo itu kan cuma 4 jam, Pak. Kemudian kan boleh pulang. Setelah itu kan boleh pulang ke hotel waktu itu ya. Ya. Pulang ke hotel, dan ketika di penginapan itulah saya merasakan reaksi dari kemo itu mulai saya alami itu nggak enak lah pokoknya. Saya rasakan tuh nggak enak gitu. Jadi ketika saya nggak kuat waktu itu, saya cuma bangun terus saya katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Ketika saya sebut Tuhan Yesus tuh, seketika itu juga rasa mual saya hilang, pusing saya hilang, pokoknya saya sudah enakan gitu badan saya. Itu yang penting, Pak. Karena kalau masih mual, masih pusing itu nggak enak sekali lah rasanya. Akhirnya saya bisa merasakan yang namanya lapar, karena semua makanan yang saya makan dari pagi itu kan muntah semua ya. Akhirnya saya lapar, saya akhirnya bisa jalan ke dapur, saya bisa makan, saya bisa minum susu, sampai besok pagi itu saya bisa aktivitas seperti semula. Padahal teman-teman saya itu ketika kemo mereka itu tergeletak di tempat tidur itu berhari-hari, bisa 3-4 hari bahkan mereka harus opnam di rumah sakit. Tetapi saya alami itu cuma 10 jam ya, reaksi dari kemo itu sangat mengganggu saya, sangat nggak enak. Tetapi di kemo-kemo berikutnya, puji Tuhan, saya tidak mengalami apapun yang namanya seperti mual, muntah itu saya nggak ngalami, Pak. Jadi saya bisa rasakan bagaimana Tuhan tadi katakan itu loh, itu pencobaan yang biasa. Ternyata ada prosesnya, gitu Pak. Jadi Tuhan menyertai ya. Betul. Jadi memberi kekuatan. Tapi itu kan baru 1 kali. Bagaimana dengan proses berapa kali Ibu di kemo? 6 kali. 6 ya? Karena ada orang yang sampai 12, ada 10. Ibu 6 kali. Oke, selama 6 kali ini ada periode tertentu yang keberapa yang paling berat? Saya ngalami yang paling berat itu cuma yang pertama aja, Pak. Mungkin juga karena badan saya harus menyesuaikan ya ketika kemo itu obat kemo mulai bereaksi dalam tubuh saya. Dan kemo berikutnya itu saya nggak ngalami apa-apa. Jadi banyak orang itu bilang saya seperti orang nggak habis kemo, gitu. Bahkan ketika saya harus pergi kalau jadwalnya kemo atau sepulang dari kemo, saya harus beradu debat dengan petugas di bandara, Pak. Mereka nggak percaya kalau saya habis kemo. Dipikir saya ini orang sehat. Karena saya harus bolak-balik Malaka kan. Dipikir saya seringkali kok jalan-jalan, pasti ada pekerjaan di sana atau saya melakukan sesuatu gitu. Jadi saya mesti ditanya macam-macam, Pak. Dan mereka, karena saya ketika kemo itu saya enggak pernah mau menunjukkan bahwa saya ini seorang pasien kanker gitu ya. Saya juga tidak pernah memperlihatkan kegundulan saya kepada orang lain. Jadi saya selalu pakai. Di kemo yang keberapa? Sebelum kemo kedua saya sudah gundul sendiri, Pak. Oh, oke. Jadi berarti dampak dari kemo pertama udah gundul. Iya. Karena sebelum yang kedua udah gundul. Iya. Cuma kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam malah yang paling berat yang pertama itu hanya 10 jam lagi. Iya. Iya, karena saya pernah dengar orang di kemo yang 6 kali itu ya, 1 kali dia berat sekali tapi kuat. Kedua oke, ketiga oke. Yang keenam, waduh, itu mulutnya hancur, sariawan seluruh tenggorokan, lalu kulitnya mulai mengelupas, warna kulitnya menjadi memerah. Jadi ada yang puncaknya malah yang keenam. Ini Ibu enggak ya, justru yang pertama aja paling berat ya? Iya, saya tidak sama sekali. Kulit saya pun tidak hitam, Pak. Karena saya lihat teman-teman saya yang kemo itu biasanya kulitnya hitam-hitam gitu ya. Saya cuma di kuku ini, cuma di pucuknya aja hitam. Tapi kulit saya tidak menghitam. Dan saya merasakan baik-baik saja gitu. Saya tidak merasakan rambut sih gundul tapi muka berseri-seri ya. Iya. Betul, Pak. Ya, ini udah tumbuh bulunya apa rambutnya atau pakai wig? Ini pakai wig, Pak. Pakai wig ya. Tapi ini juga ini dalam proses kemo ya, Bu ya? Betul, itu lagi proses kemo. Dan puji Tuhan saya ketemu dengan mukanya kayak muka orang sakit.
Ya itu. Itulah Pak yang saya alami dari firman Tuhan yang saya dapatkan ketika saya syok itu, Pak. Ternyata Tuhan menunjukkan bahwa ya meskipun saya kena kanker, tapi itu pencobaan yang biasa, itu akhirnya saya alami. Tuhan tunjukkan itu. Iya, karena muka ibu apa namanya mukanya ceria gitu loh, makanya nggak kayak mukanya betul sih bukan muka orang sakit. Wow. Oke, nah mungkin yang bisa disaksikan kan orang kemo kebanyakan saya udah berkali-kali jadi host, malah bukan ada yang bukan sembuh lagi, sedang proses gitu. Jadi yang episode sebelumnya itu untuk 6 kali dia baru 2 kali gitu. Wah, mukanya beda, nangis sambil kesakitan dan sambil nangis-nangis masih proses baru kedua gitu. Ibu memang udah sembuh, tapi kan ibu cerita tadi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu nggak seberat yang pertama justru. Atau ibu punya keyakinan hal yang lain bahwa atau dapat kekuatan apa lagi selain yang tadi Korintus 10:13 tadi? Ya, waktu itu yang menjadi kekuatan saya adalah ketika saya ketemu dengan tim SOS Pak di Malaka pada waktu itu. Mereka yang membangkitkan iman saya gitu ya. Jadi mereka membangun iman saya. Pokoknya kamu kuat, kamu pasti bisa melewati. Nah, ternyata dari situ Pak, saya itu baru seperti dicelikkan gitu ya. Kalau orang kanker itu tidak harus mengalami yang namanya dunia itu seakan-akan runtuh. Tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Jadi untuk membantu orang lain, bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain, hidup kita bisa menjadi berkat. Jadi ketika selesai kemo yang kedua itu Pak, saya diajak oleh tim SOS untuk ikut melayani mereka. Jadi saya juga ikut berdoa buat pasien yang lain di sana, dari kamar ke kamar, saya berdoa. Nah, saya cari juga Pak orang-orang pada waktu itu yang mereka baru datang ke Malaka, kemudian mereka mau Ini di Malaka nih Bu ya? Iya, itu di rumah sakit. Oke, ini Ibu lagi kemo keberapa ini? Ini kemo kedua rasanya Pak. Tapi itu pun sudah mulai malah diajak SOS melayani yang lain. Iya, betul. Ya, saya diajak melayani dan saya akhirnya pergi ke ruang kemo Pak. Ternyata benar Pak. Jadi banyak orang ketika divonis oleh dokter mengalami kanker, itu mereka syok seperti ya yang saya alami itu. Jadi saya bisa merasakan apa yang mereka alami gitu ya. Saya mengerti ketakutan mereka, saya bisa merasakan kegalauan mereka. Jadi saya berusaha untuk membangkitkan semangat mereka juga. Bahkan mereka itu nggak percaya kalau saya itu juga lagi kemo waktu itu. Mereka percayanya apa? Ketika saya buka topi saya, ketika saya buka wig saya, dan kemudian jereng gitu kan, ternyata saya botak. Nah, disitulah orang-orang tuh baru percaya, oh iya, kamu juga lagi berobat ya, kamu juga lagi kemo ya, gitu Pak. Wah, itu pasti berbeda banget dibanding kalau saya yang menasehati. Kuat, Bu, kuat. Enak aja Pak Jarod lo kakak Mami lo. Nah, itu saya juga dulu ngalamin itu, Pak. Saya ketika melayani jemaat, beberapa yang kena kanker itu, ketika mereka harus datang ke saya, mereka bilang, kemo sakit, Bu. Saya bilang, iya yang kuat ya, Bu, ya. Tuhan pasti tolong. Pokoknya Ibu pasti bisa. Ya mereka bilang, iya Ibu enak aja nggak ngalami kemo, ngomong nggak sakit, ngomong bisa. Gitu, Pak. Tapi waktu itu saya bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya di kemo ya. Jadi saya bisa membangkitkan semangat orang itu hal yang luar biasa buat saya. Rupanya itu hasilnya, Pak. Akhirnya saya merasakan sehat. Jadi saya pergi ke ruang kemo, saya pergi ke ruang radiasi, itu saya cari orang-orang yang kelihatannya, karena 80% di Malaka itu ternyata pasiennya itu pasien Indonesia, Pak. Jadi saya cari mereka yang kira-kira sedang mukanya tuh suntuk gitu ya. Saya tahu mereka butuh kekuatan, mereka butuh dikuatkan. Jadi saya cari itu, Pak. Saya cari orang-orang Indonesia, mereka yang memang baru divonis kena kanker, kena penyakit yang lainnya gitu ya. Saya berusaha menguatkan mereka. Dan ternyata hasilnya saya lupa kalau juga saya juga lagi kemo gitu, Pak. Akhirnya saya sehat. Saya merasakan speedy recovery ya. Jadi pemulihan saya itu cepat, tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Iya, makanya 6 kali cuma yang malah pertama yang dirasakan paling berat karena
Karena sambil menjalani itu, Ibu tidak seperti dulu waktu pertama divonis, nangis 2 hari, meratapi diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Tapi sekarang sudah mulai justru bangkit, berarti mulai melayani orang lain. Iya. Berikan kekuatan kepada orang lain. Wow. Iya. Wow. Bahkan saya juga ini Pak, saya tuh ngajak teman-teman saya. Jadi teman-teman saya itu dari berbagai kalangan agama. Tadi ada kan Pak fotonya itu, yang saya berbanyak dengan teman itu dari berbagai agama, dari berbagai daerah. Saya ajak mereka untuk seperti apa yang saya lakukan. Ayo kita cari siapa-siapa yang harus kita kuatkan. Kita tidak ada ngomongin firman, Pak. Tapi kita ngomong, ayo kamu pasti bisa. Semangat ya, orang kanker tuh nggak harus menunggu kematian. Saya bilang gitu. Nah ini adalah foto saya dengan perawat di sana, Pak. Saya harus berbaik hati kepada mereka supaya saya diizinkan untuk masuk ke ruang-ruang kemo dan juga ruang radiasi. Karena kan memang tidak semua orang memiliki akses yang bebas untuk masuk ke ruang itu. Jadi saya harus berbaik hati kepada para perawat supaya saya diizinkan tiap hari itu masuk ke ruang kemo, ke ruang radiasi itu dengan bebas. Nah ini teman-teman saya Pak, yang pada waktu itu juga barengan dengan saya, mereka kemo, mereka radiasi, tetapi kita ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Wah. Ini jadi wow. Jadi dengan mengalami hal ini ya, termasuk proses kemonya, ketemu SOS, dalam kondisi sakit melayani orang lain, Ibu merasakan ada dimensi baru dari pelayanan yang sudah 19 tahun, lalu kena kanker di pelayanan yang ke-19 dan sekarang udah berlanjut 2 tahun ya, berarti sekarang 21 tahun. Tapi ada 2-3 tahun terakhir sejak itu. Apa yang Ibu rasakan bahwa pelayanan saya berubah? Ya, kalau pelayanan sih saya merasa tidak berubah ya Pak, karena dari dulu saya memang orangnya itu tidak bisa diam. Jadi apapun yang saya bisa lakukan, saya berusaha melakukannya gitu. Sama seperti ketika saya berada di Malaka, pada waktu itu radiasi itu kan harus 25 kali Pak. Jadi saya tiap hari harus radiasi kecuali hari Minggu. Jadi saya selama 40 hari itu ada di Malaka. Oh, kemonya 6 kali. 6 kali itu saya bolak-balik. Radiasinya 25 kali. 25 kali selama 25 hari. Iya betul. Jadi totalnya saya itu 40 hari pada waktu itu di Malaka. Oke. Dan saya radiasi itu kan hanya 20 menit Pak tiap hari. Jadi saya merasa punya banyak waktu setelah radiasi. Jadi saya tidak mau langsung saya balik ke kamar gitu ya. Saya pulang pada waktu itu ke penginapan gitu. Kemudian saya tidak lakukan apa-apa, saya tidak mau seperti itu. Tapi saya berusaha mencari apa yang bisa saya lakukan. Buat orang lain dan juga buat diri saya sendiri gitu. Makanya saya kumpulkan teman-teman itu tiap hari setelah kami radiasi, karena radiasi itu jadwalnya kan beda-beda. Jadi mana yang bisa, mana yang setelah selesai radiasi kita langsung pergi Pak, mencari mangsa, istilahnya seperti itu ya. Kita cari orang-orang yang memang perlu dikuatkan. Oke. Gitu. Ya. Oke. Kalau ya karena pelayanan sebelumnya pun sudah melayani ya. Tapi kan misalnya kayak apa ya, resolusi baru dalam pelayanan. Gara-gara sakit ini ada sebuah resolusi baru dalam pelayanan? Ya, yang pasti saya harus lebih saya harus lebih semangat lagi di dalam melayani Tuhan ya. Karena dengan apa yang saya terima dengan sakit saya itu, saya benar-benar mendapatkan satu pengertian bahwa mujizat itu tidak hanya ketika sakit kita diangkat, sakit kita menjadi hilang, gitu ya, bukanlah hal-hal yang spektakuler. Tetapi mujizat itu meskipun kita diizinkan mengalami sakit penyakit, tetapi kita bisa tetap mengucap syukur, kita bisa menerima keadaan itu dengan tetap bersukacita, dan kita melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, itu juga sudah merupakan suatu mujizat. Dan di Malaka saya puji Tuhan Pak, saya bisa diberi kesempatan juga untuk melayani Tuhan di sana. Jadi
Yaitu tadi karena saya merasakan Tuhan sudah sangat baik kepada saya, meskipun saya kena kanker, meskipun saya sempat kemo, meskipun saya diradiasi, tapi saya harus bisa lakukan apa yang bisa saya lakukan. Di sana saya diminta untuk mimpin pujian, oke, saya diminta untuk berdoa, untuk sharing firman Tuhan, saya lakukan semuanya. Bahkan untuk masak juga saya pun di sana saya bisa lakukan itu, Pak. Nah, ini adalah di rumah sakit. Jadi tim SOS mengadakan ibadah di rumah sakit. Mereka perlu pemusik. Saya bisanya cuma main gitar, ya sudah, saya lakukan itu. Gitu, Pak. Ya, ya, ya. Wah, keren, 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 keren. Ya, ada dimanapun berada, apapun kondisinya, tetap melayani Tuhan. Betul. Jadi ketika sedang sakit, yang melayani orang sakit yang lain. Wow. Ya. Ya, ya. Nah, kita udah sampai di penghujung. Ibu ada pesan terakhir buat teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan program ini untuk belajar hidup yang Ibu dapatkan dari belajar kehidupan dari yang Ibu dapatkan melalui diizinkannya hal yang nggak kita inginkan ini. Ya, kita semua mungkin saat ini diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu yang itu mungkin tidak kita harapkan, ya. Terutama juga saat ini pandemi, tentunya kita tidak berharap ini akan berlama-lama, tapi bagaimanapun juga inilah yang harus kita hadapi, ya. Saya cuma mau bagikan satu ayat yang selalu menjadi kekuatan buat saya, yaitu di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi saat ini harapan kita apa? Harapan kita mau sembuh, tetap bersukacitalah. Harapan kita pandemi segera berlalu, kita harus tetap bersukacita dengan melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Kemudian sabar dalam kesesakan. Mungkin kita sedang sakit, kita harus menjalani program pengobatan, mungkin harus operasi, harus opnam di rumah sakit, harus kemo, harus radiasi, itu rasanya memang nggak enak. Tetapi di dalam kesesakan kita harus tetap bersabar. Dan yang terakhir, tetap bertekun di dalam doa. Karena kita percaya doa kita pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Yang pasti, selama kita berada dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita. Itu aja Pak Jarod. Oke, amin. Luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Sinta. Saya akan mengakhiri dengan kembali membacakan ayat yang tadi disampaikan yang terakhir ya. Saya akan tutup dengan ayat itu. Ya, saya akan sharekan ayatnya juga biar kita bisa membaca dari sumbernya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi lagi, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya, saya juga belum lama mengalami hal ini, walaupun bukan saya yang sakit ya, tapi anak saya yang sakit COVID positif, dan dari gejala klinisnya, ya kita tahu hari-hari ini adalah yang generasi Delta dari India. Yang pertama Alpha dari Wuhan, lalu yang kedua dari London, tapi yang dari London ini nggak banyak ke Indonesia, tapi India ini kan memang interaksi Indonesia-India ini kan cukup intens, sehingga cukup banyak. Dan sekarang inilah yang mewabah hari-hari ini. Dengan gejala klinisnya, sejak awal pertama anak saya batuk ringan, itu hari keempat sudah sesak nafas. Lalu demam, mencret, mual, itu sertai semuanya. Saturasi sampai 92, demamnya sampai bisa 40. Dan Delta juga penularannya yang luar biasa. Jadi makanya anak saya di kantor ada 50 pegawai, tapi yang satu ruangan kan kira-kira 20 orang, 18 kena semuanya. Jadi Delta ini penularannya luar biasa. Jadi ketika anak saya saturasi udah 92, demamnya udah tinggi, saya tidak bisa membawa anak saya ke rumah sakit karena di mana-mana penuh. Wah, itu ayat ini benar-benar yang namanya dalam kesesakan. Sampai saya tuh berkata dalam hati gitu ya, atau orang lain juga mungkin bilang,
seorang Jarod Wijanarko nggak mampu membawa anaknya masuk rumah sakit. Saya punya banyak kenalan, pemilik rumah sakit bahkan. Dan istri saya menghubungi mereka. Dan mereka minta maaf, ini darurat Pak. Itu yang di depan UGD masih ada yang ngantri. Kalau ada yang mati atau sembuh, baru mereka bisa masuk. Saya menghubungi teman saya, seorang gembala, malah ditambah cerita, Pak, jemaat saya ke UGD, duduk di kursi dalam antrian, sambil duduk itu dipanggil Tuhan. Waduh, jadi cerita di Jakarta ini betul-betul waktu sampai sekarang masih ya, karena kan laju penularannya yang kasusnya dari 8.000, 10.000, hari kemarin kan udah 20.000 satu hari penambahan kasus baru. Jadi mencari rumah sakit mana di Jakarta ini yang kosong nggak ada, dan itu membuat saya betul-betul kayak kesesakan sih, karena penyakitnya bukan tipes, bukan demam berdarah, atau bukan kemo. Ini namanya WA group itu hampir tiap minggu ada berita duka. Instagram yang kita follow udah rip. Itu bayang-bayang maut. Itu saya rasanya kayak sesek banget gitu. Dan bahkan ada keluarga yang punya rumah sakit, dan itu keluarga itu di situ dalam keluarga itu ada 2 gembala. Salah satu gembalanya itu saya khotbah rutin tiap tahun di situ, seminar di situ, bahkan 2 minggu sebelum kejadian saya khotbah di situ. Dan saya tidak bisa mendapatkan rumah sakit untuk anak saya. Waduh, itu yang namanya bersabar dalam kesesakan. Nggak boleh kecewa dengan orang lain, karena kalau kecewa tambah parah. Hanya betul-betul berharap sama Tuhan. Tuhan, saya percaya yang menyembuhkan Tuhan. Dokter rumah sakit adalah fasilitas. Tapi kalau fasilitas nggak ada, Tuhan tetap ada. Akhirnya waktu saya kuatkan diri saya untuk merawat anak di rumah. Ketika anak mulai sesak nafas, kita beri oksigen, 2 hari lagi baru nyampe, Anda bisa bayangin, sambil nunggu itu oksigen datang. Anak itu, Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit. Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit. Itu hati saya tersayat-sayat. Kuatlah di dalam kesesakan, sabar di dalam kesesakan. Itu betul-betul, waduh, kalau kita nggak kuat, kita nggak sabar, kita bisa marah dengan keadaan, marah dengan pemerintah, marah dengan rumah sakit, marah dengan teman yang nggak menolong, dan sebagainya. Tapi sekali lagi, sabar dalam pengharapan. Terus, bersukacita dalam pengharapan. Gimana kita bersukacita ya? Susah sekali Bapak Ibu. Karena kita menghadapi bayang-bayang maut. Jadi anak itu batuknya gara-gara COVID ini gitu ya. Itu kalau satu hari 24 jam, mungkin dia nggak batuk itu pagi 1 jam, siang setengah jam, malam 1 jam, saat dia kecapean dan harus tertidur. Selebihnya batuk terus. Nah, saya sama istri gantian jaga. Istri saya hari ketiga pingsan di kamar mandi. Dan di hari itu juga dia mulai batuk. Hari yang keempat, pembantu saya mencret. Kan kalau COVID yang sekarang ini kan gejala awalnya bisa batuk, bisa mencret. Waduh, itu saya bersama Tuhan. Kalau saya merawat 2 pasien, saya nggak sanggup. Dan saya punya mertua yang umurnya 79 tahun. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya mau belajar bersukacita. Kalau seandainya pun sampai ada yang tertular, saya tidak boleh. Dan untuk tidak tertular, imun saya harus kuat. Dan hati yang gembira, obat yang manjur. Wah, itu saya praktek yang namanya bersukacita di dalam pengharapan. Wah, makanya Bapak Ibu bisa mencari bukti. Anak saya itu COVID 15 Juni. Cari foto saya 15 Juni sampai hari ini di Instagram, di Facebook. Dan saya tidak berhenti upload. Saya tidak berhenti nge-vlog. Bapak Ibu tidak akan menemukan foto saya sedih. Seminar Zoom tetap saya layani semuanya. Dan saya tidak berubah gaya cerita. Bahkan ketika masih 7-10 hari pertama, saya nggak cerita kalau anak saya COVID. Dan saya khotbah dengan gaya yang Mbak Ibu tahu selama ini saya gayanya bagaimana. Semua orang nggak menyangka saya ada masalah. Karena tetap bersukacita. Tapi begitu selesai di Zoom, waduh. Akhirnya istri di antigen dan kebetulan puji Tuhan negatif gitu ya. Tapi karena divaksin kan bisa-bisa tertular, tapi karena cukup kuat, jadi ada tularannya, tapi nggak berkembang biak.
sehingga ada gejala ringan saja. Jadi saya tetap berpikir, akhirnya saya sama istri isolasi, beda kamar, beda tempat tidur, beda makan, berbeda jam makan, mejanya pun beda, piringnya beda. Waduh, ini sekeluarga, walaupun yang sakit satu, gitu ya, yang lain kan hanya diduga, pembantu diduga, karena dites negatif semuanya, cuma gejalanya berjalan terus. Nah, akhirnya saya bilang sama istri, kalau gitu kamu tidur duluan. Nah, saya masih bersyukur juga istri itu gampang tidur. Mau jam 7 bisa, jam 8 tidak bisa, gitu kan, jam 9 bisa. Jadi kalau habis itu dia kebangun, gantian saya yang tidur ya, gitu. Tapi saya nggak bisa tidur. Dengar batuknya orang COVID, waduh, kayak anjing menggonggong, cukup, kayak anjing keselak, maksudnya kerasnya minta ampun. Rumah saya gede sekali, itu kedengeran juga dari jauh. Lalu sepanjang malam batuk, jam 1, jam 2 batuknya berhenti. Istri saya senang sekali. Aduh, puji Tuhan, berarti itu anak bisa tidur. Saya diam aja. Saya lihat istri saya tidur, otak saya mikir, bayang-bayang maut. Itu anak berhenti batuk, tidur atau mati? Karena demam, oksigen udah datang, udah pakai selang oksigen. Nah, tapi kan kita nggak bisa tiap hari pakai APD terus datang ke anak gitu ya. Beli APD juga, aduh, pokoknya seru deh ceritanya. Oksigen dapat hari pertama 750.000, berikutnya lagi cari udah 4 juta, itu pun nggak ada stok. Wah, ceritanya macam-macam. Belajar betul-betul untuk kuat di dalam pengharapan. Jadi waktu anak saya berhenti batuk, begitu saya timbul pikiran negatif, tadinya saya mau kalahkan itu pikiran negatif, tapi kalau berhenti batuknya ada apa-apa, kenapa ya? Saya lari juga naik ke atas. Tapi tak lihat dulu dari jendela gitu kan, muka orang mati sama orang tidur kan beda. Mukanya nggak pucat. Mukanya nggak pucat, berarti benar-benar tidur. Mulutnya agak terbuka gitu, dia tidur. Kalau tidur emang begitu dia sukanya. Saya tahu betul gitu ya. Waktu dia tidur, aduh lega, baru saya bisa tidur. Betul-betul Bapak Ibu, saya mau berbagi bahwa ada saatnya teman nggak bisa tolong. Bahkan dokter pun nggak bisa tolong. Rumah sakit nggak bisa tolong. Karena memang nggak ada. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu terkena, Bapak Ibu tidak terkena. Puji Tuhan Bapak Ibu kalau terkena dan dapat rumah sakit. Tapi saya mengalami di mana anak terkena dan nggak dapat rumah sakit. Lalu saya ketemu dokter lagi yang menangani COVID sudah setahun lebih. Pak, kalau ada bintik-bintik merahnya Pak, itu varian dari Delta Pak. Jadi lebih baru lagi, namanya Kappa. Waduh, anak saya bintik-bintik merah lagi. Jadi informasi emang perlu, ya. Tapi kalau kebanyakan kita makin takut. Tapi kalau kita sudah dapat informasi dan tidak takut, berarti kita kuat. Memang ketakutan yang paling besar adalah kematian kan. Sampai saya sempat nawar sama Tuhan, kalau seandainya saya tidak berharap, tapi kehendak-Mu jadi ya Tuhan. Kalau sampai ada anak saya harus meninggal karena ketentuan Tuhan, saya nawar sama Tuhan. Tukar dengan saya aja Tuhan. Saya melayani sudah cukup banyak, saya percaya saya sudah berbuah bagi Tuhan. Tapi beri anak saya kesempatan hidup, biar dia melayani Tuhan. Saya sempat berdoa seperti itu Bapak Ibu. Saya sempat nawar sama Tuhan. Kalau saya udah pasti, saya komitmen bahwa kesempatan hidup ini kesempatan melayani. Nah, waktu saya berdoa seperti itu, saya dengar musik di ruangan. Memang saya setel pakai alat yang bisa diperintah pakai suara gitu ya, dari Google untuk dengerin musik. Lagunya pas How Great lagi. Waduh, saya seperti di jamaah Tuhan, saya berdoa dengan posisi seperti orang sujud sholat. Nangis saya mendengar lagu itu. Tapi waktu saya nangis, saya sesak nafas. Waduh, makin kalap saya. Kenapa saya jadi sesak nafas gitu? Saya baru ingat, oh iya, kan kamu nangis. Jadi hidungnya kesumbat. Aduh, jadi saya ternyata sesak nafasnya bukan karena gejala gitu ya. Nangis, gara-gara nangis posisinya lagi sujud kan, hidungnya kan jadi nungging ke bawah. Waduh, saya nggak jadi sujud, saya jadi berdiri. Tuhan, saya minta maaf, saya berdiri, saya nggak sopan Tuhan. Waktu itu saya dihinggapi rasa takut sama Tuhan yang saya berdoa sambil duduk rasanya nggak sopan. Saya berdoa sambil berdiri rasanya nggak sopan. Sampai saya tiarap kayak orang sholat. Dan begitu saya sesak nafas, saya minta maaf sama Tuhan. Tuhan, maaf saya nggak sopan, saya berdiri Tuhan. Dan ketika sesak nafas saya mulai hilang karena memang kayak lendirnya keluar, saya bisa bernafas lagi. Saya dapat keyakinan dari Tuhan bahwa enggak, kamu dan anakmu enggak satu pun yang harus mati. Tapi
memang kalian harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi saya ingin bacakan ayatnya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena firman Tuhan berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, itu tidak sia-sia. Firman Tuhan berkata sekali lagi, pengharapan dalam Tuhan tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami diberi kesempatan hidup. Kami terkejut, kami shock, kami sedih saat kami diizinkan mengalami yang tidak kami harapkan. Kami harus lewati bayang-bayang maut. Kami harus melewati kesesakan. Tapi kami belajar Tuhan untuk sabar di dalam kesesakan kami. Kami tidak marah kepada siapapun. Tapi kami datang kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Sinta sudah sembuh dan memberikan kesaksian. Tapi sekarang kami berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan program ini. Saya berdoa Bapak Ibu tidak diizinkan terjadi. Tapi seandainya ada yang sedang diizinkan terjadi mengalami sakit. Pandemi yang luar biasa ini. Biar cerita Bu Sinta dan cerita saya menguatkan Bapak Ibu. Bahwa tetap sabar di dalam kesesakan. Sabar di dalam kesesakan. Belajar untuk bersukacita di dalam pengharapan. Tidak mudah untuk berharap. Apalagi kalau berharapnya kepada manusia, kepada teman yang dokter, kepada orang yang pernah kita layani, kepada orang yang pernah kita bantu. Berharap kepada Tuhan. Karena berharap bukan kepada Tuhan tidak menimbulkan sukacita. Bisa menimbulkan kekecewaan. Tapi berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu akan mendapat sukacita yang mengalir, kekuatan firman, kata-kata ayat yang kuat. Itu Bapak Ibu akan mendapatkan rema dari Tuhan. Setiap orang ayat yang berbeda. Dan ketika itu muncul, itu akan menjadi kekuatan sukacita yang dari Tuhan. Dan Bapak Ibu akan berkata, sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatanku. Pengharapan yang dari Tuhan itulah kekuatanku. Bapak Ibu tetap terus percaya kepada Tuhan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan malaikat-malaikatnya. Baik lewat orang Kristen ataupun yang bukan Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan penyediaan obat yang dibutuhkan, suplemen, vitamin, Tuhan penyedia yang luar biasa, Jehovah Jireh. Dia menyediakan dengan cara-caranya yang ajaib. Karena itu Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus, angkat iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Juru selamat kita yang Jehovah kirim menjadi penebus, menjadi Mesias, menjadi juru selamat. Dialah yang bilurnya menyembuhkan, darahnya menyucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan program ini. Terima kasih Bu Sinta untuk kesaksiannya. Ya, Pak, ada yang kelupaan tadi, boleh nambahin sedikit? Ya, silakan. Ya, jadi sekecil apapun kita itu bisa lakukan untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, waktu itu saya ketika kemo karena botak, saya tuh selalu menutupi pakai pasmina, Pak. Jadi ada di foto itu yang saya pakai pasmina, tapi saya variasi dengan bentuk yang macam-macam, ya. Nah, kalau saudara kita, mereka pakai kerudung kan cuma begini aja ya, cuma digituin, udah selesai. Tapi ketika mereka itu melihat saya, nah mereka itu bertanya, kok bisa itu dibuat? Mereka pikir itu pasmina mahal. Saya bilang, enggak, ini pasmina itu 25 ribuan, 30 ribuan. Tapi bagaimana caranya untuk supaya bisa kelihatan cantik, kelihatan bagus. Nah itu puji Tuhan Pak, saya bisa menjadi berkat, bisa ngajari teman-teman yang pada waktu itu memang mereka menggunakan kerudung. Tidak hanya orang Indonesia, tetapi orang-orang Malaka pun, karena mereka juga berkerudung, mereka mau belajar. Dan puji Tuhan itu memberkati mereka. Itu aja Pak Jarod. Oke, terima kasih Bu Sinta sudah menjadi berkat buat kita semuanya. Bahkan sering saya kalau sekarang ini mendengar kesaksian orang lain,
Saya jadi ingat apa yang saya alami, dan karena kejadiannya masih baru saja, sering saya juga bisa terbawa secara emosi. Tapi saya tambahkan bahwa puji Tuhan, tanggal 1 Juli anak saya antigen sudah negatif, lalu tanggal 5 Juli sudah PCR dan sudah negatif. Lalu istri juga tes PCR, karena walaupun dia tadinya negatif, tapi kan gejalanya muncul terus, juga sudah negatif. Jadi ya puji Tuhan, kita akhirnya berhasil melewati masa-masa yang menegangkan, isolasi mandiri, tidak bisa ke rumah sakit, tetapi ada rumah sehat. Ada rumah sehat, ya, rumah sehat bersama dengan Tuhan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, kalau toh sampai misalnya barangkali benar-benar tidak ya, ada yang terkena dan harus isolasi mandiri, nggak perlu takut, nggak perlu merasa misalnya kok saya nggak bisa dapat rumah sakit, tuh Pak Jarod tuh kenalannya banyak nggak dapat. Jadi jangan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu lebih terkenal dari saya, lebih hebat dari saya, pasti dapat. Pasti dapat. Ya itu Pak Jarod nggak dapat tuh rumah sakit. Ya, saya tahu itu juga membuat saya sadar juga bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, nggak boleh merasa sebagai orang penting, jangan menganggap diri penting. Jangan menganggap bahwa apa yang pernah kamu lakukan membuat kamu penting. Bahwa kalau kamu sudah melayani Tuhan, berarti kamu juga istimewa. Memang kalau kebanyakan kalau hamba Tuhan atau pendeta sakit tuh ya pasti dapat tempat gitu ya. Tapi kan saya bukan gembala, nggak punya jemaat. Kalau gembala sakit ada yang ngurus, kalau seperti saya ini nggak ada yang ngurus. Tapi sekali lagi itu juga membawa saya pada sebuah pergumulan bahwa Tuhan tetap Tuhan tanpa kamu. Apa yang kamu lakukan nggak membuat kamu lebih penting. Tapi semua itu dilakukan karena memang kita pengabdian kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, memberi kita kepastian keselamatan, memberi kita kekekalan, dan semuanya tetap dalam kendali Tuhan. Nah, ketika hal seperti itu kita pahami gitu ya, kita akhirnya kuat menjalani keadaan apapun juga. Nah, oke, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih Bu Sinta. Sama-sama Pak Jarod. Juga sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.